Jadi jangan cuma bisa kredit, tapi tabungannya juga diisi. Tuh, jangan lupa. Ini pesan buat istri saya ya, mohon maaf ya agak keras. Selamat datang di Danamon Financial Friday, market update, berita finansial, dunia global, Indonesia sampai rumah tangga yang kekinian dan up to date. Bersama host kesayangan kita semua, David Nurbianto dan rekan saya Bro Irman Faiz. Kabar Bro David. Ekonom Bank Danamon Indonesia. Ya. Yang pastinya makin hari bahasan kita makin berat seiring bertambahnya berat badan gua. Kita. Tapi walaupun agak berat ya kita bikin santai dan rileks aja ya. Karena kita bakal ngebahas outlook sektor keuangan di tahun 2023. Ya. Apa yang dimaksud dengan outlook sektor keuangan nih? Itu dulu deh. Jadi kita kan ada dua sektor di ekonomi kita ya. Ada sektor real yang biasanya bisnis, misalnya kita jualan, memproduksi barang. Ada juga yang namanya sektor keuangan. Nah, sektor keuangan ini ada perbankan, ada obligasi, dan ada saham. Nah, ini tiga barang ini yang mau kita liatin proyeksinya ke depan gimana Bro David. Nah, gimana tuh overview sektor keuangan Indonesia secara umum sejauh ini? Oke, sejauh ini sebenarnya kita bisa bilang sektor keuangan kita berdaya tahan ya. Karena kan sejak perang Rusia-Ukraina banyak banget ketidakpastian nih. Itu memberikan sentimen negatif buat sektor keuangan di berbagai belahan dunia. Kayak misalnya kita lihat harga saham turun, harga obligasi turun ya kan, nilai tukar terdepresiasi atau melemah gitu. Nah itu kita lihat di Indonesia sebenarnya relatively tekanan itu tuh tidak terlalu berdampak sebenarnya. Karena kalau kita lihat 80% sektor keuangan kita yang dimiliki oleh perbankan, itu kita lihat kreditnya tumbuh-tumbuh aja, bagus-bagus aja. Pertumbuhannya bahkan sampai 10% yang terakhir, jadi double digit growth. Karena kita lihat pertumbuhan ekonomi kita juga bagus. Kalau kita lihat terakhir 5,72% di kuartal 3, itu di atas dari rata-rata pertumbuhan kita. Jadi 80% sektor keuangan kita bisa bilang tahun ini pulih. Terus kalau kita lihat dari obligasi memang harganya turun, saham harganya turun, tapi tidak separah negara-negara lain. Kalau kita lihat harga obligasi dan saham kita turunnya masih bisa dibilang ringan dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Terutama tadi pertumbuhan kredit lumayan di angka 10% ya. Jadi terima kasih buat teman-teman semua sobat kredit di rumah, termasuk saya dan Bro Irman juga sebagai nih. Sobat kredit. Tapi sorry to say ya, gue nih kredit apa-apa tuh bukan karena nggak sanggup beli cash, tapi karena jaga tradisi. Mantap. Betul, yang penting dibayar. Yang penting dibayar. Jangan dikejar-kejar sama debt collector ya. Jangan sampai itu, jangan ditiru. Dan kalau ngomongin bagaimana outlook dari kinerja perbankan di tahun 2023? Tahun 2023 kita harapkan lebih baik tentunya karena kita punya outlook, punya proyeksi untuk pertumbuhan ekonomi juga lebih baik. Tahun ini kita expect ekonominya tumbuh 5,1, tahun depan kita expect 5,3. Nah dengan pertumbuhan 5,3 ini secara keseluruhan ekonomi, kreditnya itu bisa tumbuh 11,3%. Naik lagi. Tahun ini kita perkirakan 10%-an. Jadi ya hopefully tahun depan memang lebih baik. Jadi kinerja sektor keuangan kita, terutama perbankan yang paling besar porsinya, itu juga membaik. Kalau kredit naik, otomatis tabungan juga harusnya ikut naik ya nggak sih? Iya, karena ada muter kan. Muter. Nah, kreditnya jalan, bisnis jalan, uang banyak, nabung lagi. Nah itu tuh. Jadi jangan cuma bisa kredit, tapi tabungannya juga diisi. Tuh, jangan lupa. Ini pesan buat istri saya ya, mohon maaf ya agak keras. Pesan sponsor ya. Pesan sponsor. Kalau ngomongin soal outlook dari pasar obligasi di tahun 2023 tuh seperti apa? Nah kalau obligasi mungkin yang harus kita lihat adalah suku bunga. Karena harga obligasi sama suku bunga tuh berbanding terbalik. Kalau suku bunga naik, harga obligasinya turun gitu kan. Nah sekarang suku bunga lagi naik terus nih Bro David. Makanya kalau teman-teman yang pegang obligasi mungkin lihat kok nilai aset obligasinya turun gitu. Karena harganya memang lagi turun. Tapi berarti kita perlu melihat di mana puncak dari bunga ini. Kapan dia akan stop gitu kan. Kalau kita lihat sih kita perkirakan ini akan berakhir di semester 1 tahun depan. Oke. Karena BI-nya akan stop untuk naikin bunga di situ gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, berarti kalau misalnya investor yang sudah memegang obligasi gitu ya, kalau misalnya butuh likuiditas, jualah segera. Tapi kalau misalnya tidak butuh, hold dulu sampai nanti harganya naik lagi. Nah kalau yang baru mau masuk, mungkin bisa masuk nanti pada saat harganya udah rendah. Karena kan kalau kita mau beli barang, pasti kita mau yang murah dong.
Nah, makanya kita tunggu sampai bunganya mencapai puncak. Gitu. Oke, sabar menunggu ya kan, orang sabar disayang Tuhan dan pasti orang sabar akan banyak dapat keuntungan gitu loh. Kalau nggak butuh-butuh amat tadi ya, ditahan aja. Ditahan gitu aja lah dulu. Ya. Kalau ngomongin soal nilai tukar yang pasti Ya. juga sangat berpengaruh kan sama outlook keuangan di tahun 2023. Ya. Ini nilai tukar rupiah terhadap dolar tuh gimana? Kalau kita lihat kan akhir tahun ini lumayan tertekan ya, sampai ke level 15.700 per US dollar. Bikin was-was pasti. Bikin was-was pasti buat banyak orang nih, sampai di mana nih nilai tukarnya gitu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya fundamental atau nilai sebenarnya dari rupiah itu tuh masih kuat. Karena kita punya ekspor bagus, kemudian kita lihat kepemilikan asing di aset domestik juga rendah sekarang dibandingkan periode sebelumnya. Nah ini artinya apa? Artinya ada potensi rupiahnya akan menguat. Nah ini yang kita perkirakan nanti akhir tahun akan terjadi. Tahun depan mungkin akan lebih bergejolak karena tahun depan itu impor kita naik karena pertumbuhan kita akan membaik juga gitu ya. Tapi mungkin sampai semester 1 aja nih gejolaknya Bro David. Karena tadi balik lagi nyambung ke obligasi. Kalau bunganya udah peak, itu nggak cuma investor domestik, investor asing juga pasti tertarik untuk membeli. Karena harganya murah kan, tapi fundamentalnya bagus nih Indonesia. Makanya kalau itu terjadi di semester 2, mungkin investor asing akan mulai beli juga, sehingga menyebabkan nilai tukarnya akan menguat. Karena pasti mereka pegangnya dolar, dia akan ditukar di rupiah biar bisa beli obligasi gitu. Oke, berikutnya kita masuk ke faktor yang harus diperhatikan, terutama resiko untuk sektor keuangan di 2023. Ya, di 2023 tadi kita udah sempat bahas sebenarnya mulai dari 2022 akhir bahwa suku bunga ini lagi naik-naiknya karena inflasi akibat perang Rusia Ukraina itu tinggi, jadi perlu suku bunga yang tinggi juga. Nah ini tuh dampaknya mungkin di tahun depan dengan adanya suku bunga yang naik, berarti kan orang-orang nggak bisa ngambil kredit yang banyak, ekonominya bisa lesu bro. Nah pelemahan ekonomi ini yang mungkin menjadi resiko seberapa dalam pelemahannya gitu. Kalau kita lihat tadi kita cukup optimis untuk Indonesia tahun depan karena konsumsi rumah tangga kita cukup baik. Pada saat pandemi kita nabung banyak, tadi Bang Bingbung double digit growth di deposit kita dan itu menjadi amunisi untuk tahun depan. Makanya kita cukup optimis. Tapi kalau misalnya pelemahan ekonominya berlanjut sampai dalam, ya pasti kita juga kena dampaknya. Nah itu mungkin faktor resikonya, tapi kita tidak perlu khawatir karena tadi faktor optimismenya masih banyak. Gitu. Oke, berarti ini catatan buat keluarga gua nih ya, harus lebih banyak menabung gitu ya. Dan belanja juga. Belanja juga, tapi kayaknya di keluarga saya banyakan belanjanya nih daripada nabungnya nih, mohon maaf. Berarti lo mendorong pertumbuhan ekonomi kemarin-kemarin. Oke, dari tadi kita udah ngebahas soal outlook sektor keuangan di tahun 2023. Paling nggak sudah sedikit banyak kita buka pandangan ke depannya seperti apa supaya kita bisa mengambil langkah dan arah kebijakan finansial kita nanti. Dan ingat selalu untuk terus pegang kendali atas kebijakan finansial diri kita sendiri, terutama keluarga kita sendiri dong. Kita ketemu di episode berikutnya. Gue David Nurbianto pamit. Gue Faiz. Sampai jumpa.